Lalu saya mau ngomong soal plus minusnya. Nah, kalau di Australia lingkungannya itu tuh dibantu sama pemerintah gitu loh. Di Indonesia yang saya tahu sekolah swasta itu jauh lebih bagus dibanding sekolah negeri dalam hal fasilitas ya. Jadi yang ada lapangannya, lapangan basket dan lain-lain gitu. Yang lengkap kebanyakan sekolah swasta dibanding sekolah negeri. Nah, di sini kebalik. Sekolah negeri itu yang jauh lebih lengkap. Sekolah negeri itu bisa besar sekali. Mereka punya lapangan bola sendiri. Lapangan bola loh, bukan futsal gitu. Mereka punya lapangan tenis, punya kolam berenang sendiri di sekolah itu, di sekolah negeri. Sedangkan yang swasta udah mahal tapi nggak ada fasilitas gitu. Karena mereka ngincernya itu tuh international student, jadi buat nyari duit gitu. Lalu ini yang saya ngomongin soal primary school ya sampai high school. Kalau misalkan university kebanyakan emang didominasi sama punyanya negara, jadi punya Australia dan termasuk salah satu universitas yang terbaik juga di dunia, kayak masuk 100 besar gitu. Nah, itu terus habis itu keunggulannya di Australia itu gajinya udah pasti besar. Sedangkan di Indonesia itu kecil. Nanti di video lain saya akan bahas tentang ini. Oke. Tapi negatifnya ya di Indonesia kalian sama family gitu. Sedangkan di sini kalian harus nekat, tinggal sendiri, belajar mandiri gitu. Lalu yang saya lihat keuntungan di Indonesia itu kalau kalian mau buka usaha buka usaha di Indonesia itu peluangnya besar. Kenapa? Walaupun sudah banyak entrepreneur atau banyak pengusaha yang membuka usaha, tapi target kalian itu banyak banget gitu loh. Karena Indonesia termasuk negara 5 besar yang penduduknya paling banyak di dunia gitu. Nah, karena target marketnya banyak, jadi peluang untuk buka bisnis lebih besar. Ditambah lagi doji. Nah, maksudnya doji itu yang saya maksud, ya kalian bisa kan kayak ngelak pajak atau akalin, atau kalian bisa juga kalian tuh modalnya kecil, terus kalau nggak sesuai dengan aturan gitu. Sedangkan di Australia, waduh, modalnya besar, terus udah keluar modal besar, aturannya banyak, dan aturan yang kalian ikutin itu udah banyak. Terus habis itu setiap aturan itu harus keluarin biaya lagi gitu loh. Misalkan soal food safety, soal hygiene, soal buang sampah di mana, itu mesti bayar semua gitu loh. Dan kalau misalkan ada equipment yang rusak, betulinnya itu waduh mahal banget. Tapi bukan berarti nggak bisa gitu, cuman peluangnya lebih kecil aja. Kalau buka usaha di sini dan jalan, waduh, bisa jadi kaya raya karena dibayarnya dolar kan. Nah, hanya saja lebih susah gitu dibanding di Indonesia. Dengan modal kecil Anda udah bisa mulai usaha gitu. Itu soal usaha. Lalu polusi, jelas di sini tuh lingkungannya bagus, tertata rapi gitu kan, polusinya sedikit gitu. Karena kendaraan di sini nggak banyak gitu. Kebanyakan orang menggunakan tram, bus atau kereta gitu, dan banyak banget orang jalan kaki. Lalu kendaraan roda 2 pun, motor itu sangat jarang sekali. Kebanyakan orang naik mobil. Nah, ini akan saya bahas lagi di video yang lain, karena soal biaya like bensin, habis itu biaya parkir dan lain-lain. Kenapa orang lebih pilih angkutan umum dibanding mobil gitu. Jadi polusinya tuh bagus, nggak ada, sedikit sekali gitu. Banyak taman gitu, banyak hutan-hutan dan banyak pantai juga gitu. Lain seperti di Indonesia ya, terutama di Jakarta saya ngomong. Mungkin di kota lain ada yang banyak penghijauannya gitu. Terus habis itu kayak di lingkungan itu, di sini tuh pemerintah bisa kasih tuh kayak park, kayak taman ya. Nah, tamannya ini tuh bukan rumput aja gitu loh, tapi bisa ada dikasih kayak tempat gym gitu, tempat gym gratis buat publik. Jadi Anda bisa dikasih alat buat pull up, buat push up, sit up, bisa lalu juga ada dikasih taman anak-anak, dikasih ada kayak ayunan gitu, ada buat manjat-manjat gitu, terus ada buat gali pasir. Jadi buat saya lihat sih pemerintahnya tuh bener-bener mau tuh memuaskan penduduknya gitu, mau bikin penduduknya tuh betah di sini.
gitu, dengan segala fasilitas yang dikasih. Belum lagi fasilitas yang soal kalau misalnya kalian warga negara, itu juga saya akan bahas di video yang lain gitu. Terus tapi ya negatifnya biaya hidup. Biaya hidup di sini tuh besar sekali. Terus sedangkan di Indonesia kan lebih kecil, apalagi kalian yang punya family kan ya pengeluarannya cuma makan doang kalau nggak hangout kan gitu. Nah, soal biaya hidup ini juga nanti saya akan bahas di video yang terpisah. Nah, yang saya mau kasih tahu secara umum, UMR di Jakarta, Indonesia mungkin berapa? 4 juta gitu. Nah, kalau UMR di Australia 1 jam itu bisa dapat $17. Sedangkan kalian seminggu misalkan kerja 38 dolar. 38 jam, sorry. Berarti Anda bisa dapat tuh seminggu tuh sekitar 6 jutaan. Dalam 1 bulan berarti Anda bisa dapat 24 jutaan. Sedangkan di Indonesia cuma 4 juta. Nah, tentunya UMR itu kan ada yang menanggarkan, walaupun UMR 4 juta tapi kan gak semua pengusaha mau kasih 4 juta ke karyawan. Ada yang digaji 2 juta, 3 juta, di sini pun juga ada yang bandel. Sekali lagi itu bakal ada di video lainnya.